Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Kedokteran Kepolisian, Dikbangspes Dokpol Pama, dan PNS Golongan 3 Angkatan 25, tahun anggaran 2022 diikuti oleh 30 personel Dokes Polri yang berasal dari Pusdokes Polri, Korbrimob Polri, Bidokes, dan Rumkit Bayangkara jajaran. Pendidikan dilaksanakan di Subasa Lemdiklat Polri dengan tenaga pendidik berasal dari internal dan eksternal Pusdokes Polri selama 2 bulan menempuh 600 jam pelajaran. Selaku Kepala Sekolah Bahasa Lemdiklat Polri mengucapkan selamat, memberikan apresiasi dan rasa bangga. Saya berharap Anda semua mampu melaksanakan tugas dengan baik serta dapat menciptakan metode baru dan mengembangkan ilmu yang telah diberikan untuk kemajuan institusi Dokes Polri yang prima dan presisi. Selain mata pelajaran utama di bidang Dokpol, yaitu kedokteran forensik, DFI, Keskamtipmas, Kesnarkoba, dan DNA, diberikan juga pelajaran pendukung lainnya seperti bahasa Inggris dasar dan pengetahuan tentang COVID-19. Dalam rangka meningkatkan keterampilan yang mendukung tugas di bidang Dokpol, Pasis Dokpol diberikan pelatihan teknis seperti CBRN, Farmapol, Food Safety, Pamkes, Odontologi Kepolisian, Laboratorium Dokpol, embalming, dan evakuasi medis udara. Kegiatan orientasi lapangan juga dilaksanakan bertempat di Bidokes Polda Metro Jaya. Pada kegiatan ini, para pasis diberikan pengetahuan dan keterampilan terkait pelaksanaan tugas di bidang Dokpol yang dilaksanakan di Bidokes Polda Metro Jaya, antara lain kesehatan tahanan dan dukungan kesehatan pada pengamanan aksi unjuk rasa di beberapa tempat seperti gedung MPR, DPR, dan Istana Negara. Semoga Pasis dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapat selama pendidikan, mendukung tugas di operasional di kewilayahan, dapat secara profesional mengembangkan pengetahuan dan melakukan inovasi untuk mendukung kinerja Dokes Polri. Melalui kegiatan Dikbangspes Dokpol ini, diharapkan dapat memberikan pedoman dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan Pasis Dokpol dalam rangka pelaksanaan tugas Dokpol di satuan kerjanya masing-masing secara profesional guna memberikan dukungan operasional kepolisian dan meningkatkan kinerja Dokes Polri. Berikut ini di hadapan kita semua diasumsikan adalah pelaksanaan kampanye sebagai rangkaian kegiatan pemilihan Capres dan Cawapres yang dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2024 bertempat di Stadion A Jakarta. Tampak terlihat unsur pengamanan dari Polres Metro A sudah mulai melaksanakan konsolidasi dan pengecekan kesiapan pengamanan di bawah kendali Operasional Kapolres Metro A yang dalam hal ini bertugas sebagai Kapam Objek. Tim kesehatan juga telah melaksanakan tugasnya. Selain standby di sisi lapangan, juga telah melaksanakan food safety di area konsumsi pengamanan VIP. Juga telah siap para massa, yaitu pendukung dari pasangan calon Capres dan Cawapres nomor 25. Massa, yaitu pendukung dari pasangan calon ini, telah terlihat masuk ke dalam lokasi kampanye. Kita lihat bersama Capres dan Cawapres nomor 25 telah tiba di lokasi kampanye dengan pengawalan dan pengamanan VVIP. Kemudian siap untuk melakukan orasi. Pada hadirin sekalian, saya dan Pak Haji Syahur telah berhasil menjadi Capres dan Cawapres nomor urut 25. Jika kami terpilih, kami akan 1. Menurunkan harga minyak goreng, 2. Menurunkan harga BBM. Setelah melakukan orasi kampanye, paslon kemudian turun menuju para pendukung untuk melakukan jabat tangan kepada para pendukung paslon yang ada. Di tengah kerumunan terdapat beberapa provokator yang memicu kemarahan massa hingga terjadi kericuhan. Paslon segera diamankan menuju ke mobil PJC, namun kericuhan tidak dapat dihindarkan. Pasukan Dalmas telah siap untuk melakukan pengamanan, namun massa
tidak sama sekali memperdulikan dari sistem pengamanan yang ada. Tampak terlihat sistem pengamanan PJ telah datang untuk melakukan. Namun amukan massa terjadi semakin mencuat sehingga massa pun menyerang para polisi yang ada. Terlihat massa semakin tidak terkendali sehingga Kapam Objek segera menghubungi pasukan huru-hara untuk segera mengamankan. Pasukan huru-hara pun segera datang karena tampak massa tidak dapat dikendalikan. Massa terus melakukan perlawanan. Gas air mata pun diluncurkan. Tampak massa semakin terjadi keributan dan kepanikan. Kemudian tiba-tiba terjadilah ledakan. Dari pihak Kapam Ojek segera menurunkan anggotanya untuk melokasikan. Selamat siang Jenderal. Izin Melombok Patikan Solo Irian Timur terakhir kampanye Capres Cawapres di Stadion A Jakarta telah terjadi ledakan bom di tengah masa pendukung paslon Jenderal. Mohon izin Jenderal berkenan mengirimkan bantuan teknis Jibom, Keslap dan DVI untuk penanganan korban di Timur Kupang Pati 86 di Medan Opak 813. Setelah laporan dari Kapam Objek dilaksanakan, maka dari pihak Polda setempat segera mengirimkan pasukan Keslap. Pasukan Jibom pun turun ke lapangan, kemudian melakukan sterilisasi dari proses TKP. Setelah TKP dinyatakan steril dan aman, pasukan kesehatan lapangan atau Keslap siap untuk melaksanakan tugasnya. Bapak Ibu yang kami hormati, tampak pasukan kesehatan lapangan dari Polda setempat telah siap untuk melaksanakan tugasnya. Lapor, tim Keslap siap. Lanjutkan. AKBP Dr. Haikal Mansur sebagai Kapam Objek mempersiapkan dan menginstruksikan tim Keslap untuk segera bersiap. Tim Keslap datang dan Katim pun telah melapor kepada Kapam Objek yang berada di TKP. Korban pertama yang terdapat di TKP adalah korban dengan triase merah dengan penurunan kesadaran dan terdapat luka robekan pada rongga dada dengan curiga open pneumotoraks. Dalam keadaan ini pasien mengalami sesak nafas dan penurunan kadar oksigen. Tata laksana pertama yang dilakukan yaitu memastikan saluran nafas aman dan paten, menjaga breathing optimal dengan memberikan oksigen masker dan menutup luka terbuka. Korban kedua yang terdapat di TKP adalah triase kuning dengan luka terbuka kepala dan curiga cedera leher. Penanganan pertama di TKP dilakukan dengan pengamanan dengan collar neck untuk mengurangi gerakan pada leher. Tampak di lapangan, pasien pertama telah dimasukkan ke dalam ambulans. Pasien yang dengan triase kuning segera diarahkan ke rumah sakit Polri terdekat. Korban yang ARES atau dinyatakan hilang napas di lokasi segera dilakukan penanganan pertama yaitu dengan CPR. Di luar zona ledakan sudah dibentuk tenda terintegrasi guna memberikan penanganan sementara bagi luka korban, terutama korban dengan triase hijau. Demikianlah penanganan dari tim kesehatan lapangan Polda Metro Jaya. Pasien pun segera dibawa ke dalam ambulans dan dibawa menuju ke penolongan pertama di rumah sakit jajaran Polri terdekat. Penanganan dan evakuasi korban luka telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Tim DVI pun segera persiapan untuk turun ke lapangan. Tim DVI dari Polda setempat, DVI atau Disaster Victim Identification. Bapak Ibu yang kami hormati, tampak tim DVI dengan segala equipment dan peralatan telah masuk ke area TKP.
Setelah Katim DVI mempersiapkan timnya, Katim DVI pun persiapan untuk laporan kepada Kapam Objek. Lapor, tim DVI siap melaksanakan olah TKP aspek medis. Lanjutkan. Lanjutkan. Para hadirin sekalian, seperti yang kita saksikan, tim DVI melaksanakan prosedur DVI fase 1, yaitu olah TKP. Tim DVI fase 1, yaitu olah TKP berjumlah 7 orang personil di bawah pimpinan Katim DVI Komisaris Polisi Dr. Denny Sokoli, bekerja sesuai dengan pembagian tugas fase 1 olah TKP, yaitu yang pertama, petugas pencatat dan fotografer yang bertugas untuk mengambil foto di TKP. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran situasi TKP, baik korban, potongan tubuh, maupun juga barang properti yang ditemukan di TKP. Untuk mencegah terjadinya kontaminasi dapat kita lihat bersama setiap tim DVI yang turun ke dalam lokasi TKP menggunakan pakaian alat pelindung diri atau APD. Tim selanjutnya yaitu tim searching yang bertugas untuk menemukan jenazah, potongan tubuh korban, serta barang properti yang ada di TKP yang berhubungan dengan korban. Prosedur ini dilakukan menggunakan metode paralel dengan masing-masing petugas membawa bendera oranye dan bendera hijau. Bendera oranye ditujukan untuk body part maupun jenazah yang ditemukan. Sedangkan bendera hijau untuk properti yang berhubungan dengan jenazah ataupun korban. Selanjutnya, petugas labeling yang bertugas memberikan label dan pengisian formulir temuan TKP pada jenazah dan barang properti dituliskan di informasi perihal tim yang ditemukan, coding yang telah disepakati dan juga lokasi. Petugas labeling juga tidak lupa memperhatikan pada grade berapa dan penomoran yang terdapat pada label. Petugas selanjutnya, petugas evakuasi, melaksanakan pengemasan temuan untuk dibawa menuju penampungan sementara. Pembungkusan disesuaikan dengan label yang telah diberikan. Temuan jenazah harus disertai dengan pembungkusan bagian kepala maupun anggota tubuh lainnya untuk mempertahankan keutuhannya. Pengemasan sendiri tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Tim pengemasan harus memastikan form dan olah TKP harus ada di setiap temuan pada kantong plastik maupun jenazah. Tim DVI juga tidak melupakan form PIC atau form postmortem yang dilengkapi dengan temuan yang ada juga dilengkapi dalam setiap kantong jenazah. Terdapat juga petugas sketsa yang melaksanakan pemetaan seluruh TKP yang telah dilakukan pelabelan pada setiap barang bukti yang ditemukan dalam bentuk sketsa. Tim DVI telah memasukkan jenazah dan potongan tubuh ke dalam kantong jenazah untuk dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara guna pemeriksaan lebih lanjut. Untuk barang-barang properti dimasukkan ke dalam kantong dalam penyegelan yang khusus. Setiap barang bukti yang ditemukan di TKP dikumpulkan di daerah pengumpulan sementara, kemudian siap dikirimkan di masing-masing tempat untuk penyelesaian identifikasi. Olah TKP aspek medis pun telah selesai dilaksanakan dengan selesainya tim DVI melaksanakan tugasnya. Tidak selesai sampai di sini, fase identifikasi oleh tim DVI masih akan berlanjut ke dalam fase kedua dan juga fase ketiga dan juga sampai ke fase keempat, di mana data-data yang ditemukan pada antemortem dan juga postmortem disatukan. Hadirin yang kami hormati, dengan terjadinya pengumuman saat pemilu Capres dan Cawapres 2024 di Stadion A, maka Kapolda Metro Jaya dan DVI Commander melaksanakan press release di hadapan para wartawan, media elektronik dan media cetak tentang hasil identifikasi korban pengeboman. Tampak para wartawan telah berkumpul di daerah press release bersiap untuk menerima laporan dari pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Kami selaku pimpinan Satwil Polda Metro Jaya mengucapkan turut berduka cita kepada korban dan keluarga dari ledakan bom saat pelaksanaan kampanye pasangan calon nomor urut 25 Pemilu 2024. Semoga korban luka diberikan kesembuhan dan keluarga diberikan ketabahan dan kesabaran. Kami melaporkan bahwa sampai saat ini pihak tim medis dan DVI Pusdokes Polri telah bekerja keras melakukan penanganan pertolongan maupun proses identifikasi yang saat ini masih berjalan. Mari kita doakan agar tim dari Pusdokes dapat cepat dan berhasil melaksanakan tugasnya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai jumlah data korban pasti akan kami paparkan melalui konferensi pers selanjutnya. Untuk itu, kami mohon waktu dan dukungan untuk dapat menyelesaikan tugas kami secepatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Salam presisi. Dengan dilaksanakannya press release kepada pihak media, maka berakhir pula penampilan dari unjuk kemampuan.